Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia sahabat RSAW, Alhamdulillah kita ada di bulan suci Ramadan. Mari kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu kita aturkan pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana atas petunjuknya kita bisa menikmati nikmatnya Islam hingga kita bisa beribadah dengan penuh kekhusyuan di bulan suci Ramadan. Pada kesempatan ini saya ingin sharing pada kawan-kawan sekalian tentang bagaimana kita merefleksikan ketaatan kita di bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan merupakan bulan yang kita nanti-nantikan. Dari 12 bulan yang ada, setiap hari kita beraktivitas, maka bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh dengan manfaat, bulan penuh dengan tujuan yang mungkin tidak bisa kita capai di bulan yang lainnya. Dan bulan ini kita terus beraktivitas seperti biasa di rumah sakit, sebagaimana tugas masing-masing. Ada yang sebagai dokter, ada yang sebagai dokter spesialis, kemudian ada juga yang sebagai perawat, dan seluruhnya ya, tanpa terkecuali. Dan tentu saja ketaatan kita dalam beribadah di bulan Ramadan itu juga tidak terlepas dari bagaimana kita melakukan aktivitas secara profesional di bulan suci Ramadan ini. Jadi tidak ada bedanya. Bahkan aktivitas kita dalam melaksanakan tugas kita adalah ibadah itu sendiri. Nah, bagaimana ibadah kita dalam menjalankan profesi kita masing-masing ini bernilai semakin baik di bulan suci Ramadan, dan juga diiringi dengan etika yang baik juga dalam beraktivitas. Karena ini sangat berkolerasi dengan ketaatan kita secara spiritual di bulan suci Ramadan. Jadi jangan ada pembeda ya antara kita beribadah yang seperti sholat, ya, zakat, infak, sedekah dengan pekerjaan, karena pekerjaan itu sendiri adalah bagian dari ibadah kita. Bahkan suami-suami yang berangkat ya untuk bekerja itu kategorinya adalah jihad ya. Jadi kalau meninggal maka kategorinya itu masuk dalam syahid. Nah, ada beberapa hal yang juga ingin saya sampaikan terkait dengan jangan lupakan untuk memperbaiki niat ya, karena semua hal itu bergantung pada niatnya. Nah, kalau niatnya salah maka apapun yang kita lakukan juga keliru begitu. Kemudian yang kedua, tujuan dari kita melaksanakan ibadah di bulan puasa adalah ketakwaan. Nah, jadi setelah niat, yang kedua adalah bagaimana kita semakin meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang disampaikan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 ya. Nah, selanjutnya saya ingin menitik beratkan dan reminder terkait dengan etika dan profesionalisme ini ya di bulan suci Ramadan. Tidak ada yang baru, saya hanya menyampaikan terkait arahan umum yang pernah saya sampaikan di Rumah Sakit Mata Ahmad Wardi. Apa itu? Ya, sesuai dengan yang pernah disampaikan, disosialisasikan, rules of games-nya Rumah Sakit Mata Ahmad Wardi. Yang pertama, ya, jangan lupa good vibes ya. Jadi selalu berpikir positif ya. Ambil point of view-nya adalah bagaimana kita husnuzon ya, menjaga hati untuk terus pada frekuensi yang baik ya, dan juga melihat segala sesuatu dari sisi yang positif. Nah, ini kalau kita jabarkan ya mungkin sangat panjang. Kita ingin teman-teman semua itu berangkat ya, bekerja
itu dengan hati yang positif ya. Saya yakin tidak ada satupun Civitas Hospitalia Rumah Sakit Mata Ahmad Wardi yang datang niatnya tuh jelek ya. Pasti niatnya semuanya untuk kebaikan diri, kebaikan rumah sakit, dan juga tentunya yang utama kebaikan pasien. Maka penuhi hati kita dengan value, dengan hati yang positif ya. Bahwa bismillah di bulan suci Ramadan saya bekerja di rumah sakit untuk niat baik ya, dan juga dengan suasana hati yang baik. Nah, jangan lupa untuk selalu melihat dan bercermin ya, apakah senyumnya sudah simetris atau belum ya. Bahaya soalnya kalau nggak simetris ya. Kemudian yang kedua, the rules of 90-10 ya. Teman-teman, kita itu seringkali mempermasalahkan yang 10 ya. Kemudian yang terjadi itu masalahnya menjadi kemana-mana, dan 90 itu terjadi eh, menjadi tidak terkontrol. Artinya kalau 10-nya itu kita bisa kontrol dengan sesuatu yang positif, maka sisa dari hari kita ya itu akan positif. Tapi kalau kita tidak menyikapi masalah itu, ya misalkan satu masalah itu dengan baik, maka satu hari itu mungkin tidak akan berjalan dengan baik. Itu kembali ke poin yang tadi di awal saya sampaikan terkait dengan niatnya. Jadi kalau niatnya baik, maka sisanya dari 100% itu 90%-nya akan menjadi baik juga. Tapi kalau diawali dengan niat yang tidak baik ya, selanjutnya pun akan berantai menjadi tidak baik. Nah, kemudian yang poin nomor 3 ya, no blame, no excuses, no justify. Ada 3 hal ya. Menurut saya ini rumus manajemen yang dimanapun berlaku ya. Nah, jadi kita harus biasakan tidak melakukan blaming ya pada siapapun di tempat kerja kita. Karena Rasulullah pun menghindari dalam dakwahnya itu ya menggunakan kata-kata yang tidak baik, apalagi sampai mencaci maki, kemudian mengeluarkan kata-kata yang tidak baik ya. Jadi blaming itu tidak ada excuse ya. Kita harus saling menjaga etika ya, harus saling menjaga harmonisasi di mana kita bekerja. Karena tidak ada satupun profesional yang ada di Rumah Sakit Mata Ahmad Wardi ya, itu bisa bergerak sendiri. Semuanya bergerak sebagai tim. Kemudian yang kedua, no excuses ya. Tidak ada alasan untuk tidak melakukan regulasi yang sudah ditetapkan, atau tidak ada alasan apapun ya yang membuat kita terkendala untuk melakukan hal-hal yang sudah semestinya dilakukan. Contoh, jadi kalau masuk jam 8, maka masuk jam 8. Jadi tidak ada excuses baik itu direksi atau siapapun ya. Kita tetap sesuai dengan regulasi kita. Makanya tidak ada regulasi itu masuk ya jam 8 tapi ada toleransi 5 menit, yaitu namanya tetap ada excuses ya. Kita no excuses. Ya, jadi teman-teman mungkin ada yang belum tahu, jadi kalau di briefing kita itu ada yang telat dan itu termasuk direksi, maka direksi itu nggak bisa masuk ya. Jadi ini saya berharap semuanya, apalagi di bulan Ramadan ya, kita bisa lebih disiplin dan bisa memberikan yang terbaik ya. Ibadah kita adalah pekerjaan kita, maka kita berikan yang terbaik. Kemudian no justify ya. No justify ini adalah melakukan pembenaran terhadap hal-hal yang kita tahu bahwa itu tuh tidak benar ya. Jadi misalkan kita tahu bahwa ini ada potensi fraud ya, tapi kita biarkan ya, kita biarkan dan merasa itu adalah sebuah sesuatu yang normal dan melakukan pembenaran karena sebelumnya itu dilakukan gitu. Kalau di bulan Ramadan itu kita sesuaikan apa saja. Kemudian yang keempat, kaizen. Kaizen ini adalah hal yang sudah kita sama-sama kerjakan ya, terutama dalam pelatihan 5R ya. Itu tentang bagaimana kita melakukan perbaikan dari hari ke hari, dari pekan ke pekan, dari bulan ke bulan, lebih baik, dan seterusnya. Nah, 1 tahun kita pelatihan di Gembleng ya,
Semoga di bulan Ramadan ini kita bisa lakukan jauh lebih baik ya. 1% better every day ya. Setiap hari kita lakukan perbaikan sekecil apapun, tidak ada yang sia-sia dan tidak ada yang tidak berharga. Even itu hanya menghapuskan sebutir debu yang ada di tangga rumah sakit, maka kita kalau sedang berkumpul mungkin kita bisa ajak berdiri dan kita applause untuk kebaikan walaupun itu hanya 1%. Kemudian yang kelima, baby eyes ya. Baby eyes ini jangan sampai kita itu stuck karena tidak mau belajar ya. Jadi seperti bayi yang belajar dari mulai lahir sampai dia guling-guling gitu ya, sampai dia merangkak, sampai dia bisa jatuh bangun berdiri, kan tidak ada bayi yang protes ya. Saya mah emang nggak bakat berdiri, kan nggak ada ya. Jadi teman-teman, kita harus memiliki mindset pembelajar ya, growth mindset. Jadi bagaimana kita terus bertumbuh, selalu lihat masalah itu adalah kesempatan kita untuk belajar. Orientasinya adalah perbaikan. Kalau kita good vibes, berarti kita setiap hari itu tidak melihat point of view-nya adalah keburukan atau kejelekan. Dan yang terakhir adalah poin go big or go home ya. Jadi kita punya prinsip untuk capai apa yang kita rencanakan, yang kita tuliskan, dan kita kejar semaksimal mungkin yang kita bisa. Saya yakin keluarga besar Rumah Sakit Mata Ahmad Wardi dengan usianya yang menginjak ya, berjalan usia ke-7 tahun ini sudah melewati masa-masa yang baik, sudah melewati masa-masa yang sulit juga, dan kita dengan tantangan apapun ke depan bisa melewatinya dengan jauh lebih baik, jauh lebih prima, dan target-target yang sudah ditetapkan bersama itu bisa kita capai. Mungkin itu adalah yang bisa saya sampaikan ya. Intinya adalah reminder ya kepada teman-teman semuanya, apa yang sudah kita tuliskan, apa yang menjadi arahan, ini kita internalisasi setiap hari menjadi habit kita. Kalau kita jadikan ini rules dalam keseharian kita beraktivitas di Rumah Sakit Mata Ahmad Wardi, saya yakin Rumah Sakit Mata Ahmad Wardi sesuai tagline kita, RSAW to the next level ya. Simpulannya adalah saya akan sampaikan hadis riwayat Bukhari Muslim ya. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya di masa lalu. Mari kita sama-sama mengintrospeksi diri dan jadikan bulan ini menjadi bulan perbaikan dan menjadi momentum untuk Rumah Sakit Mata Ahmad Wardi bertumbuh dan naik ke level berikutnya menjadi rumah sakit yang terbaik dan menjadi portofolio wakaf yang bisa menjadi contoh bagi perkembangan aset wakaf di Indonesia. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.